Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu untuk anak-anakku semua. Hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang sukses masa depan ditentukan dengan kecerdasan IQ, EQ, SQ, dan IQ. Seperti kita ketahui bahwa kalian semua ingin di masa depan itu sukses, menjadi orang yang berhasil, yang bahagia, dan ingin kaya tentunya ya. Biasanya ingin kaya, faktor kesuksesan ditentukan diukur dengan materi, yaitu uang ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada nih tips atau rahasianya menurut ilmu IQ. Seseorang dikatakan sukses kalau dahulu kala, zaman dulu diyakini bahwa kecerdasan otak IQ itu menentukan kesuksesan segala-galanya. Tetapi setelah dilakukan penelitian dengan berbagai macam tokoh yang meneliti tentang faktor kesuksesan, faktor IQ bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan, tetapi ada EQ, yaitu adalah emotional quotient. Nah, bagaimana emotional quotient? Emotional quotient adalah kecerdasan seseorang memanage emosinya. Kapan dia harus tertawa, kapan dia harus menangis, kapan dia harus marah. Nah, tidak menempatkan diri harus selalu marah terus, bahagia terus, tertawa terus. Kalau tertawa terus maka dianggap orang gila. Tetapi seseorang yang memiliki kecerdasan emotional quotient, dia mampu menempatkan diri dengan porsinya, mampu menempatkan diri dengan baik. Kapan dia harus tertawa, kapan dia harus tersenyum, kapan dia harus ikut merasakan perasaan orang lain, yaitu empati ya. Empati adalah perasaan, bagaimana merasakan perasaan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah SQ ya, spiritual quotient. Nah, ada yang lebih menentukan dibanding IQ, EQ, ternyata ada SQ. SQ adalah spiritual quotient. Spiritual quotient adalah bagaimana diri kita mampu mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang Muslim ya. Nah, ternyata ini mengalahkan dari IQ, EQ, yaitu SQ, spiritual quotient. Nah, spiritual quotient ini bagaimana seseorang mampu beribadah, mendekatkan dirinya dengan baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak punya pengalaman dengan beberapa tokoh nasional ya, mengenal tokoh-tokoh yang hebat, yang nasional, yang mereka jadi orang sukses. Ternyata mereka senang beribadah. Di rumahnya ada musola, ada tempat ibadah, dan secara spiritual mereka senang berbagi ya. Mereka dekat dengan dirinya dengan Tuhan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang sabar, orang yang tawakal, orang yang selalu positive thinking. Itu adalah dampak dari seseorang yang memiliki spiritual quotient. Nah, ternyata IQ, EQ, dan SQ tidak cukup untuk menentukan kesuksesan diri kita. Ada namanya IQ, adversity quotient. Adversity quotient adalah daya juang. Seseorang yang ingin sukses harus memiliki daya juang yang kuat. Daya juang itu dinamakan juga ketahan malangan. Ketika dia terjatuh maka dia bangkit lagi, terjatuh maka dia bangkit lagi. Itu adversity quotient ya. Dia tidak mengenal lelah, dia tidak mengenal hujan, dia tidak mengenal panas, dia pantang menyerah. Itu adversity quotient ya. Kita ilustrasikan dengan seorang anak yang berjalan, belajar berjalan.
dia terjatuh, dia bangkit lagi, dia terjatuh, dia bangkit lagi, tanpa menangis, dan akhirnya dia mampu berjalan. Nah, itulah bagaimana seseorang ingin meraih sukses, bukan hanya kecerdasan otak saja. Maka kalau kalian punya adik, punya saudara, punya apa yang anak kecil, oh ini mah bodoh, oh ini stigma seperti itu sudah jadul ya, sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak diyakini lagi, karena faktor sukses itu bukan itu. Howard Gardner mengatakan bahwa manusia memiliki 9 kecerdasan. Nah, 9 kecerdasan itu bukan hanya cerdas matematika. Cerdas matematika itu hanya cerdas numerikal, yaitu kecerdasan angka-angka. Ayo kita maju semua anak-anakku, sukses di masa depan. Terima kasih, mantap. Kalau ada sesuatu yang mau dikonsultasikan, jangan lupa dengan Bapak Dudi Kurniadi yang manis dan ganteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.